saya Dudi Manhartono. Kita akan membahas tentang storyline, storyboard, dan director board. Ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya tentang mood board. Jadi, apa yang sudah ditentukan, disepakati dalam mood board, kemudian kita akan implementasikan dalam storyline, storyboard, dan director boardnya. Terutama tentu saja pada aspek visual. Di sini adalah storyboard dan director board. Oke, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring jika belum mensubscribe-nya. Kemudian like dan klik tanda lonceng. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Storyline. Storyline merupakan rangkaian dari urut-urutan kejadian dalam cerita atau skenario yang akan kita buat untuk produksi iklan kita. Nah, storyline ini juga banyak yang menyebutnya sebagai plot gitu. Jadi tentu saja berbeda dengan skenario yang detail gitu. Storyline hanya menampilkan poin-poin dari gambaran yang ada dalam setiap scene-nya gitu. Dengan menggunakan tentu saja sebuah narasi atau kalimat. Jadi storyline sekali lagi ini lebih pada struktur alur kejadiannya. Jadi bukan detail ceritanya. Oke, dalam storyline ada dua bentuk. Yang pertama kita mengenalnya sebagai alur maju atau flash forward. Alur maju ini sifatnya linear gitu. Jadi dari kejadian yang paling awal sampai kejadian terkini diceritakan berurutan. Kira-kira kalau kita menceritakan apa yang sudah kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai sekarang gitu. Nah, kita mulai dari apa yang kita lakukan ketika pertama kali bangun tidur, kemudian menit berikutnya, jam berikutnya sampai sekarang. Nah, sedangkan bentuk yang kedua merupakan alur mundur atau flashback gitu. Jadi sebaliknya, ini ceritanya dari kekinian kemudian melompat ke belakang. Ini seperti dalam film Titanic. Oke, film Titanic itu kan ada nenek-nenek kemudian berkisah tentang masa lalunya, kemudian balik lagi plotnya ke kekinian lagi. Jadi itu merupakan plot gabungan gitu, alurnya maju mundur. Oke, setelah storyline ini dibuat, kemudian kita beranjak pada storyboard. Jadi storyboard, papan cerita, ini merupakan rangkaian visual dari skenario atau dari cerita yang akan kita tampilkan dalam sebuah produksi iklan. Urut-urutannya mengikuti plot yang atau storyline yang sudah dibuat. Mau menggunakan plot maju atau plot gabungan. Oke, sebelum lebih jauh saya ingin perkenalkan seorang tokoh, Winsor McCay. Dia termasuk atau orang yang disebut sebagai bapak storyboard. Dia yang memulai storyboard ini kemudian sampai berkembang saat ini. Jadi di awal tahun 1900-an, McCay ini membuat komik animasi yang konsepnya kemudian menjadi storyboard hari ini. Tentu saja saat itu masih sederhana, belum sekompleks seperti yang kita temukan hari ini tentang storyboard. Oke. Jadi pada dasarnya storyboard ini merupakan rangkaian cerita visual berupa gambar, mengilustrasikan rangkaian adegan per adegan, gitu. Latar belakang, siapa yang ada di dalamnya, case-nya siapa saja yang muncul dalam scene pertama pokoknya.
Apakah ada satu orang model atau ada dua dan sebagainya. Kemudian dari storyboard ini memungkinkan kita untuk melakukan evaluasi terhadap rangkaian cerita atau skrip yang sebelumnya sudah dibuat. Barangkali ada penambahan apa ceritanya gitu. Karena ya visualisasi ini sangat apa ya? Sangat membantu kita dalam menemukan kesepahaman dengan pihak lain. Baik itu dengan sesama tim produksi maupun dengan klien. Jadi akan kita mudah untuk melihat pamannya oke, kalau adegan ini ditambahin atau dikurangin dan sebagainya gitu. Itu dengan menggunakan storyboard. Oke, dalam storyboard kemudian juga yang harus diperhatikan tentu saja nanti ada elemen gerak gitu. Kamera movementnya atau apa lensa movement gitu. Angle-nya, tipe shot, dialog apa yang ada di situ, adegan seperti apa yang dimunculkan, mood-nya, dan sebagainya. Oke. Kemudian ya, ini yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah storyboard. Yang pertama ada tentu saja permintaan dari klien. Ingat, kreativitas boleh setinggi langit, boleh seluas samudra, tapi kita juga harus memperhatikan kepentingan klien. Karena kita bekerja ya memenuhi kepentingan klien, dibayar oleh klien gitu untuk membuat sebuah iklan. Umpamanya berapa kali sih produk yang harus ditampilkan dalam setiap scene gitu. Nah, itu juga harus apa? Harus jelas. Kemudian kliennya minta umpamanya produk itu muncul setiap apa si apa namanya? Model mengucapkan sebuah kalimat atau kata gitu. Produknya atau dalam bentuk logo gitu umpamanya. Animasi. Nah, itu juga harus dimunculkan dalam storyboard gitu. Jika memang ada kebutuhan untuk menampilkan animasi atau video insert gitu atau voice over sekalipun. Kemudian mood apa sih yang diharapkan dari penonton saat menyaksikan scene itu? Pokoknya ya moodnya kita buat apa ya sedih, ya berarti harus ditampilkan dalam storyboard mamanya angle-nya, tipe shot seperti apa yang bisa membawa pamannya penonton menjadi mengikuti mood yang kita harapkan. Lightingnya, kalau sedih berarti lightingnya seperti apa yang temaram dan sebagainya. Shotnya pamannya dari apa high angle gitu. Menggunakan biasanya suka menggunakan apa kipas angin ruangan sebagai foreground dengan mengambil kamera model bird angle gitu. Oke, kemudian ya tentu saja adegan atau gambar yang menampilkan adegan itu grafis atau tipografi jika ada gitu. Tipografi khusus dari klien, namanya terkait dengan jenama mereka, merek. Kita sebut saja namanya MACD gitu. MACD kan M-nya itu kan nggak bisa kita ganti khusus gitu. Ya tadi kemudian animasi, audio, voice over dan sebagainya jika ada. Umpamanya klien meminta oke pada scene ini dia ingin ada background lagu apa gitu. Atau lagu yang sengaja dibuat untuk kebutuhan produksi. Oke, yang terakhir kita juga harus tetap perhatikan budget seperti juga poin pertama, kreativitas sebagus apapun kita harus lihat budgeting. Jangan lupakan itu. Oke. Kelebihan dari pembuatan storyboard tentu saja seperti yang sudah saya uraikan di awal bahwa kemudian setiap orang yang terlibat dalam produksi dapat dengan jelas memahami alur cerita. Di sini kemudian kita bisa mendapatkan feedback. Ada koreksi,
Pokoknya ada tambahan, ada pengurangan. Ini membuka ruang diskusi dengan tim atau bukan dengan klien. Nah, tapi kelemahan storyboard adalah karena ini adalah bentuk gambar uh, dua dimensi, visual dua dimensi. Storyboard tentu saja tidak dapat menampakkan atau menunjukkan gerakan kamera movementnya, maupun lensa movementnya, seperti umpamanya blur atau dissolve, solving dan sebagainya, kamera movement tracking gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti ada solusinya ketika masuk ke tahap berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara membuat storyboard gitu? Kan saya nggak bisa gambar, Pak, gitu. Nah, ada tiga cara yang bisa saya tawarkan untuk kita membuat sebuah storyboard. Pertama, tentu saja digambar, membuat sketsa. Kedua, ini memudahkan kita gunakan software atau aplikasi yang tersedia. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Atau cara ketiga, menggunakan image yang ada. Kita bisa mencari image dalam Ramban, dalam Google Image gitu, yang disesuaikan dengan tentu saja script, dengan kebutuhan kita. Oke, digambar pokoknya ya. Buat gambar lah. Iya, meskipun gambarnya nggak detail pokoknya gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti adalah kita jelas menampilkan angle atau tipenya, tipe shotnya. Jelas menampilkan gerakan kameranya, gambarnya lebih detail, lebih baik. Nah, buat yang nggak bisa gambar, ada pilihan kedua, menggunakan software atau aplikasi. Ini yang umum dan sering saya perkenalkan adalah menggunakan storyboard.net. Jadi kalian bisa masuk ke dalam websitenya storyboard.com. Nah, itu ada yang free, ada juga yang berbayar. Yang free tentu saja uh, ya fasilitasnya terbatas gitu. Cuma ada berapa kotak. Nah, untuk mengisi kotak-kotak ini sudah disediakan umpamanya di atas ada scene, ada karakter, ada text table dan sebagainya. Kita tinggal klik scene, kemudian kita bisa pilih scene-nya scene apa? Scene town, kota, entertainment, home, indoornya, home, outdoor. Kemudian kita tinggal drag aja, di drag gambarnya ke bawah ke kotak-kotak tersebut. Bagaimana dengan orangnya, Pak? Orangnya ada, kalian tinggal klik karakter. Di situ ada laki-laki, perempuan, anak-anak gitu. Warna kulitnya apa bisa diubah, gaya rambutnya bisa diubah, pakaiannya bisa diubah warnanya dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah menggunakan image. Jadi cari image-image yang mendukung, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini saya contohkan aja, saya mencari scene sebuah taman gitu. Dimulai dari tampak depan tamannya, kemudian suasana dalamnya, kemudian ada masuk ke model. Ya. Nah, dalam mencari gambar model atau orang gitu, kan kadang-kadang umpamanya kita membutuhkan gambar model dalam tipe shot yang full shot gitu. Kemudian kita mencari tipe shot yang close up-nya. Umpamanya kalau susah, kebetulan saya ini tinggal diperbesar, di zoom in, kemudian di crop gitu, disesuaikan dengan kebutuhan saya. Dalam hal ini saya mencari close up. Nah, kalau nggak ada, cari aja yang sejenis. Maunya kalau kita mencari model gambar perempuan muda, gadis gitu, ya cari gambar yang perempuan muda. Yang harus diperhatikan kemudian adalah warnanya, warna kulit. Kalau kita mengambil yang awal warna kulitnya putih, yang berikutnya warna kulitnya putih, meskipun orangnya berbeda.
Kalau yang pertama kita gunakan rambutnya panjang, yang kedua juga tetap harus rambutnya panjang meskipun orangnya berbeda. Kenapa? Kalau rambutnya berubah nanti tafsirannya adalah oke, pada scene ini berarti dia rambutnya berubah jadi pendek, berarti digunting dulu gitu. Dipotong dulu. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi kalau cari anak-anak namanya berkulit hitam ya terus berkulit hitam meskipun orangnya beda-beda. Kalau dari awal laki-laki ya laki-laki terus. Oke ya. Nah, kita masuk pada bagian berikutnya yang disebut shooting board atau director board. Setelah storyboard itu dibuat oleh storyboarder tentu saja dan diberikan kepada sutradara. Sutradara inilah yang kemudian akan memberikan catatan-catatan uh, untuk dieksekusi. Umpamanya angle-nya, lighting-nya, mood-nya dan sebagainya. Nah, ini sutradara yang menambahi ini. Oke, tadi saya sudah sebutkan kelemahan dari storyboard adalah tidak bisa menampakkan kamera movement. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Tanda panah keluar berarti dia zoom out. Tanda panah ke dalam berarti zoom in. Tanda panah ke kanan berarti apa? Panning right. Tanda panah ke kiri berarti apa? Panning left. Ke atas tilt up, ke bawah tilt down. Nah, itu mensiasati gerakan kamera di dalam sebuah storyboard. Nah, sutradara inilah yang kemudian menambah-nambahkan tentang apa ya konsep visual yang dia mau. Karena setiap sutradara punya gaya penyutradaraan tersendiri yang menjadi warna karakter ciri khas dia dalam tiap kali membuat sebuah produksi. Oke, ini contoh. Ya di bawahnya sudah ada keterangan tambahan. Shot pertama, shot kedua gitu. Tulis close medium shot gitu. On shoulder kamera. Nah, itu keterangan-keterangan yang dibubuhkan, dituliskan oleh sutradara. Makanya ini disebut sebagai director treatment juga. Oke. Terima kasih. Berikutnya kita bisa ketemu dalam sesi yang lain dalam kuliah daring. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kuliah daring. Terima kasih.